Baik, untuk hal yang pertama kita lakukan yaitu kita akan melumuri bagian insang dari ikan ini dengan alkohol. Jadi kita ambil squid, kemudian kita isi dengan alkohol absolut ya. Kemudian kita semprotkan pada bagian insang, yaitu insang ini kita harus buka. Kemudian kita semprotkan alkohol sehingga semua bagian insang sudah terlumuri dengan alkohol. Jadi kedua sisi dari insang ini harus disemprot dua-duanya dengan alkohol. Dan karena insang ini ada berlapis-lapis, harus dipastikan bahwa semua lapisan dari insang ini sudah harus terlumuri oleh alkohol. Setelah kita yakin bahwa seluruh bagian insang sudah terlumuri atau sudah terbasahi dengan alkohol, selanjutnya kita suntikkan alkohol pada bagian perut ikan untuk mengawetkan saluran pencernaan dari ikan. Pada bagian ini bisa disuntikkan alkohol agak banyak ya. Kemudian kita juga bisa suntikkan alkohol pada bagian lain dari ikan agar mempercepat proses pengawetan internal dari ikan. Kemudian selain disuntik untuk bagian insang ini bisa juga dicelupkan. Jadi misal kita punya alkohol lebih banyak di sini, bisa langsung dicelupkan seperti ini agar bagian insang ini juga bisa terendam alkohol. Mungkin tapi kekurangannya alkohol yang diperlukan harus banyak ya, karena harus muat untuk dimasukkan bagian kepala ikan. Berikutnya yang diperlukan yaitu tempat penyimpanan. Kemudian tidak lupa pula kita harus menyiapkan pelabelan. Jadi di label ini apa saja yang harus tertulis nanti akan dibahas lebih lanjut, tapi secara garis besar antara lain yaitu nama, baik nama lokal maupun nama ibunya, kemudian tanggal pengoleksian, kemudian nama orang yang mengoleksi, serta tanggalnya, serta catatan-catatan lain. Jadi nanti ada banyak, nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian pertama, sekarang kita langsung saja ya, masukkan ikan ini ke dalam wadahnya. Oh, ternyata wadah ini tidak cukup, jadi ini tidak baik ya, berarti yang seperti ini tidak bisa digunakan karena spesimen kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Kalau yang wadah seperti ini bisa kita sebut toples karena bagian lehernya dengan bagian tubuh dari toples ini berbeda ukuran, jadi lebih kecil bagian lehernya. Sedangkan yang seperti ini disebut dengan jar karena bagian leher dan bagian tubuh dari jar ini ukurannya sama. Nah, karena wadah ini seperti ini tidak bisa digunakan karena spesimennya terlalu besar, kita bisa menggunakan contohnya wadah seperti ini. Jadi karena ini besar, jadi ikannya bisa masuk. Dan pada kesempatan kali ini karena wadah yang tersedia ukurannya adalah seukuran ini, sehingga spesimen yang akan kita awetkan yaitu dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi proses perendaman ini yang pertama dilakukan yaitu dengan menuangkan alkohol absolut ke dalam wadah. Mengapa demikian? Karena jika ikannya terlebih dahulu dimasukkan kemudian baru dituangkan alkoholnya, maka kemungkinan akan terbentuk gelembung pada bagian dari bawah ikan tersebut, sehingga akan lebih baik jika alkoholnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan. Jika masih belum bisa merendam, maka harus kita tambahkan alkohol lagi sehingga seluruh bagian dari spesimen ini bisa terendam dengan alkohol. Kemudian sebagai catatan juga, jadi sebelum kita melakukan koleksi, kita harus mempersiapkan wadah yang memang kira-kira ukurannya sesuai dengan spesimen yang akan kita amati. Misal kita akan mengoleksi ikan tapi belum tahu spesimen ukurannya seberapa, mungkin kita bisa menyiapkan beberapa ukuran wadah sehingga pada saat di lapangan kita tidak akan kesusahan untuk merendam
dibandingkan dengan larutan pengawet. Jadi belum terendam sepenuhnya dengan alkohol, maka kita wajib menambahkan alkohol sehingga seluruh bagian dari spesimen kita bisa terendam dengan alkohol. Nah, seperti ini. Jadi pada bagian ekornya sudah bisa terendam secara keseluruhan dengan alkohol. Baik, untuk tujuan dari pembuatan awetan itu sendiri terdapat dua tujuan. Yang pertama untuk eksibisi atau pameran, yang kedua stokis atau pembuatan stok yang dipersiapkan untuk pameran. Jadi untuk pembuat stok yang untuk pameran biasanya peletakannya seperti ini. Jadi seperti ini tidak bagus ya. Jadi harus bisa terlihat dari luar karakter morfologi dari ikan tersebut. Jadi bisa begini atau bisa juga seperti ini. Misal wadahnya cukup, bisa juga seperti ini. Yang utamanya yaitu agar karakter morfologi dari spesimen tersebut bisa terlihat dengan jelas tanpa kita perlu mengutak-atik bagian dalam spesimen. Kemudian untuk yang stokis bisa disusun seperti ini. Jadi bisa disusun begini asal semua bagian dari spesimen tersebut terendam dengan alkohol. Nah, untuk kedua hal tersebut ini masuk dalam penilaian. Baik, jadi untuk semua proses pengawetan ini harus mengikuti 7 kaidah pengawetan spesimen. Antara lain yaitu kelengkapan. Di sini kelengkapan antara lain ada tidaknya label pada spesimen yang akan diawetkan. Kemudian kejernihan. Jadi kejernihan dari larutan pengawet. Makanya untuk larutan pengawet ini harus diganti secara berkala. Ketika kejernihannya sudah dianggap tidak baik, maka harus segera diganti. Kemudian ada tidaknya endapan, kemudian kebocoran dari wadah penyimpanan, kemudian ada tidaknya bau, dan estetika ini tadi yang saya sebutkan. Jadi estetika bagaimana kita menampilkan spesimen di dalam wadah awetan, apakah seperti ini atau ditumpuk seperti ini, nanti juga akan dinilai. Kemudian deskripsi. Jadi untuk deskripsi ini nanti akan dikumpulkan menjadi satu dalam daftar inventaris. Baik, berikut ini adalah contoh dari beberapa spesimen awetan basah. Jadi yang pertama ini kurang bagus dalam hal pelabelan. Yang pertama karena labelnya terlalu besar sehingga dia menutupi spesimen yang ada di dalamnya sehingga sulit untuk melihat. Misalnya kita ingin melihat yang bagian sini, maka akan sulit dilakukan karena labelnya terlalu besar. Selain itu, informasi dari etiket ini terpisah, ada yang di dalam, ada yang di bagian luar, sehingga hal ini tidak bagus. Selain itu, larutan pengawet juga tidak merendam sepenuhnya dari spesimen yang ada di dalam. Jadi yang seperti ini tidak bagus. Kemudian untuk yang contoh berikut ini sudah baik ya, jadi sudah cukup baik, tapi masih ini mungkin terjadi penguapan dari larutan pengawetnya. Akan tetapi pemasangan dari penempatan ikannya sudah cukup baik karena kita bisa melakukan deskripsi dari luar dan etiketnya juga bisa terbaca dengan cukup jelas. Akan tetapi kekeruhan dari larutan pengawetnya ini kurang bagus ya, sudah terlalu keruh. Kemudian untuk yang berikut ini yang bagus juga, jadi ini terendam seluruhnya, kemudian ikannya juga bisa terlihat sangat jelas, kemudian larutan pengawetnya cukup jernih dan etiketnya bisa terlihat dengan jelas. Dan di sini ada nama kolektor dari spesimen yang diawetkan. Kemudian ini juga untuk kejernihan kurang lebih sama dengan ini ya, tidak terlalu jelek tapi juga tidak bagus karena sudah agak kuning. Tapi ada beberapa ikan yang sudah tidak terendam sama sekali karena mungkin terjadi penguapan. Jadi untuk ini tidak bagus karena susah untuk membaca etiketnya. Jadi ikannya tidak, kalau seperti ini ikannya tidak bergerak. Jadi kita hanya perlu memutar untuk melihat spesimen apa saja yang ada di dalam
wadah ini, akan tetapi kalau yang di sini susah karena ada bagian ikan yang terdapat di bagian tengah wadah, jadi susah untuk dideskripsikan. Nah, yang paling baik adalah contoh yang seperti ini. Jadi ini bisa digunakan pada saat pameran. Jadi satu wadah hanya berisi satu spesimen, kemudian airnya larutan pengawetnya jernih, kemudian etiketnya juga lengkap dan tertulis dengan baik. Jadi ada tempat pengambilannya di mana, kemudian waktu pengambilan, jenis pengawet yang digunakan, kolektor, jadi siapa yang mengambil atau mengawetkan spesimen ini. Kemudian ada juga klasifikasi dari spesimen yang diawetkan pada wadah ini. Rubrik penilaian untuk tugas koleksi praktikum taksonomi hewan. Jadi nanti koleksi awetan yang saudara kumpulkan itu akan kami nilai, di mana ada 7 karakter yang akan menjadi dasar penilaian tersebut. Yang pertama yaitu kelengkapan. Jadi kelengkapannya dari koleksi awetan itu akan dicek, termasuk koleksinya itu sendiri, yaitu spesimennya, kemudian etiketnya, informasi yang tercantum pada etiketnya, pemasangan etiketnya itu juga akan kami nilai, kemudian deskripsinya, informasi yang terdapat pada deskripsi itu juga akan kami nilai. Kemudian yang kedua, kejernihan. Jadi untuk yang karakter ini nanti koleksi awetan yang saudara kumpulkan akan kami lihat dari jarak 20 cm, di mana untuk yang terlihat jelas itu nanti nilainya antara 80 hingga 100, kemudian yang tidak jelas antara 65 hingga 79, dan buram 50 hingga 64, kemudian yang tidak tampak nanti nilainya kurang dari 50. Jadi untuk kejernihan ini nanti ini sangat berpengaruh ya. Jadi pada saat pembuatan awetan itu kan penggantian larutannya itu kan dilakukan beberapa kali ya, dengan jarak kurang lebih 1 minggu jika yang digunakan alkoholnya 100%, itu kan nanti diganti beberapa kali. Nah, proses ini sangat mempengaruhi nanti kejernihan dari koleksi awetan yang saudara kumpulkan. Jadi tolong sangat diperhatikan tentang ini. Kemudian karakter yang ketiga yaitu ada tidaknya endapan yang terbentuk pada awetan yang saudara kumpulkan. Jadi nanti spesimen yang dikumpulkan itu akan dilihat dari jarak 20 cm, kemudian dihitung jumlah endapan yang terbentuk. Jadi yang endapan kecil itu kalau ukurannya kurang dari 1 mm, dan yang besar adalah yang ukurannya lebih dari 1 mm. Jadi untuk yang tidak ada itu nanti jika setelah dihitung, jika endapannya jumlahnya antara 0 hingga 5 itu akan dikategorikan tidak ada. Jika jumlahnya antara 6 hingga 10 akan dikategorikan kecil sedikit atau besar sedikit. Ini tergantung nanti warna dari endapannya ya, antara semu kuning atau semu putih. Kalau yang kuning nanti dikategorikan sebagai besar sedikit. Ini nilainya untuk masing-masing kategori ya. Kalau yang besar banyak nanti dan warnanya coklat, itu yang jumlahnya lebih dari 10, nanti nilainya 20 hingga 49. Kalau yang kecil banyak, yang berwarna kuning tua atau kecoklatan, dan jumlahnya lebih dari 10, nanti nilainya 50 hingga 64. Seperti itu. Kemudian untuk karakter yang keempat, nanti awetan yang sudah saudara kumpulkan akan dibalik ya, akan dibalik, jadi tutupnya di bagian bawah, kemudian akan ditunggu kurang lebih 10 menit untuk melihat ada tidaknya kebocoran. Jadi jika tidak bocor sama sekali nilainya antara 90 hingga 100, kemudian jika merembes lambat nilainya 75 hingga 89, jika merembes cepat nilainya 65 hingga 74, kemudian jika menetes, jadi akan dilihat 10 menit. Setelah 10 menit ini, jika keluar itu nilainya 56 hingga 64, kemudian antara 11 hingga 30 menit, nilainya 50 hingga 55. Kemudian jika mancur atau dia itu sangat deras ya kebocorannya, ini walaupun lambat nanti nilainya 21 hingga 49, dan jika sangat deras nilainya 0 hingga 20.
Kemudian untuk koleksi kering dibalik dan digoyang ini kan tidak ya, karena nanti tugasnya adalah eh, awetan basah. Jadi nanti ini yang diperhatikan. Kemudian untuk bau, jadi untuk bau ini ada dua macam bau ya. Ada bau yang keluar yang merupakan bau dari larutan pengawet dan ada juga bau dari spesimennya. Jadi bau jika ada bau menyengat atau bau spesimen itu berarti proses pengawetannya tidak berhasil. Berarti awetan saudara membusuk. Kemudian jika bau yang tercium adalah bau alkohol atau bau larutan pengawet, itu berarti proses penutupan dari penyimpanan koleksi tersebut kurang rapat. Jadi nanti untuk baunya ini nanti akan dicium dari jarak 5 cm atau 20 cm atau 30 cm. Jika tidak bau sama sekali, itu berarti proses pengawetannya berjalan dengan baik dan wadah dari penyimpanan koleksi awetan tersebut tertutup dengan rapat. Kemudian ada bau sedikit ini nanti ya, ada bau sedikit. Ini maksudnya adalah bau dari larutan pengawetnya. Jika ada terbau sedikit, itu maka nilainya 75 hingga 89. Kemudian sedikit menyengat, nilainya antara 65 hingga 74. Kemudian terasa bau tajam atau busuk, itu nilainya 55 hingga 64. Kemudian jika masih tercium bau dari setelah pada jarak 20 cm hingga 30 cm, jadi ini nilainya ya 45 hingga 54. Kemudian jika masih tercium dari jarak 20 cm baunya, nilainya antara 45 hingga 54. Dan jika masih tercium juga baunya pada jarak 30 cm, maka nilainya adalah 10 hingga 44. Kemudian karakter yang keenam yaitu estetika. Ini dilihat kerapiannya, bagaimana saudara menempatkan spesimen awetannya, kemudian penempatan etiketnya itu nanti akan dinilai ya. Jadi untuk estetika ini nanti mungkin bisa saudara kumpulkan seperti saat akan membuat awetan untuk pameran. Jadi bisa disusun sedemikian rupa sehingga spesimennya bisa terlihat dengan jelas dari dari luar wadah. Jadi nanti dilihat kerapiannya, jika sangat rapi nilainya 90 hingga 100. Jika rapi namun terlihat ikatan yang mengikat spesimennya nilainya antara 75 hingga 89. Jika tidak rapi nilainya 56 hingga 74. Kemudian jika spesimen terfiksasi tidak rapi nilainya hanya 40 hingga 55. Kemudian ini juga deskripsinya, jadi deskripsi nanti juga akan dinilai, jadi kelengkapan deskripsinya ada tidaknya karakter taksonomi, habitat, dan lokasi yang tercatat jelas pada deskripsi koleksi awetan yang saudara kumpulkan. Jika semuanya tercatat jelas, nilainya hingga 80 hingga 100. Kemudian jika ada karakter taksonomi, habitat, atau lokasi saja, nilainya hingga antara 66 hingga 79. Jika hanya ada karakter taksonomi, nilainya hanya 51 hingga 65. Dan jika tidak ada karakter taksonomi, maka nilainya adalah 50. Sekian video pembelajaran taksonomi hewan dengan topik pembuatan awetan basah. Semoga bisa dipahami dan sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.